Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Absyar Maliki Wildansyah dan kembali lagi dengan channel saya. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang hukum mim sukun dan hukum mat. Jadi yang pertama ada hukum mim sukun, yaitu ada ikhfa syafawi, idhar syafawi, dan idgham mitslain. Nah, contoh yang pertama adalah ikhfa syafawi. Dan saya akan menjelaskan dan saya akan mengasih tahu contohnya. Ikhfa syafawi. Contohnya ada di surat At-Takwir ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma sahibukum bimajnun. Dalam ayat tersebut terdapat bacaan hibukum bimajnun, di mana terdapat mim sukun yang diikuti huruf ba, sehingga berlakulah hukum mim sukun ikhfa syafawi. Oleh karena itu, bacaan tersebut harus disamar-samar di bibir dan didengungkan. Yang kedua ada idhar syafawi. Contohnya ada di surat An-Naba ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzuqu falan nazidukum illa adzaba. Dalam ayat tersebut terdapat bacaan yazidukum illa, di mana terdapat huruf mim sukun bertemu dengan huruf alif. Maka dari itu berlakulah hukum bacaan idhar syafawi, sehingga mim sukun dalam bacaan tersebut harus disuarakan dengan terang dan jelas tanpa berdengung di bibir dengan mulut tertutup. Dan yang ketiga ada idgham mitslain. Contohnya ada di surat Al-Humazah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaha 'alaihim mu'sadah. Dalam ayat tersebut terdapat bacaan innaha 'alaihim, di mana terdapat huruf mim sukun bertemu dengan mim yang sejenis. Maka cara membacanya adalah seperti menyuarakan mim rangkap atau ditasdidkan dan wajib dibaca dengung. Dan kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mat, hukum mat. Mat yaitu mat tobi'i atau mat asli, mat far'i, mat yang terjadi karena sebab tertentu. Ya, saya akan mengambil contoh dua, yaitu mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil. Contoh mat tobi'i atau mat asli. Mat tobi'i atau mat asli adalah mat yang tidak bergantung pada sebab khusus. Hukum mat asli terjadi karena terdapat hukum mat asli terjadi ketika terdapat harokat fathah diikuti dengan alif, harokat kasroh diiringi dengan huruf sukun, ya sukun, harokah dhammah yang diikuti dengan huruf waw sukun. Cara membaca mat asli atau mat tobi'i adalah dengan panjang dua harokat. Contoh mat tobi'i adalah sebagai berikut. Jadi saya akan mengambil 3 contoh dari mat tobi'i, dan tiga-tiganya ada di surat An-Nas, yaitu ayat 1, ayat 4, dan ayat 5. Di Quran surat An-Nas ayat 1 terdapat Qul a'udzu. Di ayat 4 terdapat syarril waswas. Di ayat 5 terdapat fi sudur. Mat far'i. Sementara itu, mat far'i adalah mat yang terjadi karena adanya sebab tertentu, seperti adanya hamzah atau sukun setelah huruf mat asli. Bisa dikatakan mat far'i merupakan turunan dari mat asli. Mat far'i dibagi menjadi 14 jenis, tapi saya akan menjelaskan 2 jenis, yaitu mat wajib mutasil. Hukum mat wajib mutasil adalah
hukum bacaan ketika mad asli bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Cara membaca mad wajib mutasil harus dipanjangkan menjadi 4-5 harokat. Contoh mad wajib mutasil diantaranya di surat Al-Baqarah ayat 6, Sawaun alaihim. Quran surat Al-Maun ayat 6, Yura'un. Dan Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, Hunafa. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah kebalikannya. Hukum mad jaiz munfasil adalah hukum bacaan ketika mad asli bertemu dengan hamzah namun tidak dalam satu kata. Cara membaca mad jaiz munfasil yakni dengan dipanjangkan sebanyak 4-5 harokat. Contohnya mad jaiz munfasil diantaranya ada di surat Al-Kafirun ayat 2, Al-Kafirun ayat 3, dan Al-Kafirun ayat 4. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud alladzi at'amahum min ju'. Dan yang terakhir ada di surat Al-Quraisy ayat 4. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.